menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemudahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemudahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan
cek 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 cek. Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 Maret 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 24 Maret 2024 pukul 18.00 WIB di Gereja Maranatha merupakan kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ke-7, sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 mendatang. Kebaktian perjamuan kudus Jumat Agung 29 Maret 2024 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 9.00 WIB. Kebaktian Paskah Kristus pertama dan Paskah Kristus kedua akan dilaksanakan di Gereja Maranatha dengan pengaturan sebagai berikut. Paskah Kristus pertama Minggu 31 Maret 2024 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Paskah Kristus kedua Senin 1 April 2024 pukul 9.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 17 Maret 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp17.138.500, syukur sebesar Rp2.708.000, persepuluhan sebesar Rp4.133.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.097.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 Maret 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.218.500, syukur sebesar Rp1.163.000, persepuluhan sebesar Rp630.000 dan sarana fisik sebesar Rp508.000. Kebaktian Minggu 24 Maret 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus P. Reviali. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Leuni Tien. Lagu prosesi masuk para pelayan dalam 2 Sabat Lama nomor 118 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan 2 Sabat Lama nomor 167. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar
baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sama di kebaktian sengsara Kristus yang ke-7 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 24 Maret 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara jemaat, mari kita beribadah pada Tuhan. Kuduslah Yesus, Raja yang memilih jalan sengsara untuk keselamatan umat manusia. Jadilah kebaktian minggu ke-7 sengsara Kristus dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah semua orang yang datang beribadah di saat ini. Tuhan yang benar, yang teguh, nama itu perteduhan bagi jiwa yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan kesengsaraan yang dipilih Yesus menunjukkan bahwa Ia setia melakukan seluruh kehendak Bapanya. Saat ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan, menyadari seluruh keberadaan hidup yang dijalani. Terkadang sebagai manusia, kami belum mampu untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Kami mengaku bahwa tanggung jawab untuk memikul salib belum sepenuhnya kami lakukan dengan baik. Kami lebih mengandalkan kekuatan diri daripada mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami mengaku ingin mengikut Yesus memikul salib, tetapi yang kami lakukan justru jauh dari kehendak-Mu. Kami lebih mementingkan kebahagiaan duniawi yang semu. Kekayaan dan kehormatan kami kejar dengan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kami lupa bahwa konsekuensi memikul salib adalah meninggalkan segala kenikmatan duniawi dan mengikut Engkau ya Yesus. Karena itu kami memohon, ampunilah kami Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun kami agar kami tetap setia memikul salib dalam seluruh tanggung jawab kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang terkasih, anugerah keselamatan telah nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Firman-Nya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatkan wajibmu, dan turutlah terang. Berjalan di terang,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan yang ke-7, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terbaca nantinya dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas 14 ayat 25 dan berakhir pada ayat yang ke-35. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman kehidupan di Minggu Sengsara ke-7 Tuhan Yesus, kami selaku umat-Mu yang berkebaktian di saat ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami bermohon dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati dan urapi kami, supaya ketika firman ini kami baca, dan ketika firman ini akan dilayankan oleh hamba Tuhan, Pendeta Reviali, maka kami yang berkebaktian di saat ini akan memaknai kebenaran firman ini dalam keseluruhan kehidupan kami, memasuki usbu kerja kami. Kami bermohon Tuhan Yesus, datanglah dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan begini bunyinya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa berjumpa di sore hari ini dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ke-7. Dan biasanya dalam tradisi bergereja di GPM ini
Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara yang ketujuh itu ada akta peneguhan sidi baru. Tahun ini menurut catatan dari MPH Sinode ada 13.413 anak muda yang mengaku imannya untuk menjadi pengikut Yesus. Dan di kota Ambon ini saja ada hampir 5.000. Ada 5.000 orang anak muda yang hari ini juga di Ambon mengaku imannya untuk menjadi murid Yesus. Ya, kita berdoa supaya pengakuan mereka itu telah melalui sebuah pertimbangan yang matang, sebab memang untuk menjadi murid Yesus itu ternyata tidak mudah. Saudara-saudara, masih cukup kuat di dalam tradisi bergereja kita bahwa ada anak-anak muda atau juga ada orang tua yang menganggap bahwa katekisasi itu tujuannya supaya sidi. Jadi anak-anak muda itu dia sangat rajin untuk masuk katekisasi karena tujuannya itu bahwa dia masuk katekisasi supaya bisa sidi. Dan karena itu pembentukan karakter seringkali tidak terjadi dalam proses-proses pendidikan katekisasi itu. Padahal kita tahu bahwa pendidikan formal gereja itu terutama di tingkat katekisasi tujuannya bukan supaya sidi, tetapi supaya orang memiliki karakter Kristiani yang baik. Orang bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mengaku Yesus dan mengaplikasikannya dalam hidup tiap-tiap harinya. Sehingga dengan demikian, maka ia akan menjadi orang-orang Kristen yang punya kualitas diri yang baik, lebih baik daripada orang-orang yang belum mengaku imannya. Saudara-saudara, mengapa ini penting dan kenapa tadi saya bilang bahwa mudah-mudahan 13.000 lebih anak-anak muda ini ketika mengaku imannya telah melalui sebuah pertimbangan yang matang, sebab teks bacaan kita ini menjelaskan kepada kita bahwa menjadi murid Yesus itu ternyata ada harganya. Jadi tidak mudah. Kalau kita baca teks ya, ayat demi ayat itu baik-baik, ternyata harganya itu tidak mudah juga. Sebab ada tuntutan untuk harus membenci apa yang dikasihinya. Menarik bahwa penginjil Lukas dia justru memulai dari ikatan darah. Ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawa. Jadi tadi saya bilang bahwa Lukas memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa ternyata menjadi murid Yesus itu juga ada harganya, dan harga itu harus dibayar oleh tiap-tiap orang yang mengaku menjadi murid Yesus. Mengapa saya bilang ada harganya? Sebab menjadi murid Yesus itu berbeda dengan menjadi seorang peserta didik. Menjadi murid Yesus ya, dalam bahasa Inggris disciple itu kata yang dipakai untuk murid-murid Yesus yang menunjukkan bahwa para murid itu betul-betul berada persis di belakang gurunya, di belakang guru dan Tuhannya. Jadi murid-murid itu tahu betul apa keinginan sang guru, murid-murid tahu betul kemana guru itu melangkah, murid-murid tahu betul dan menyadari betul apa inti ajaran-ajaran sang guru. Dan itulah sebabnya kalau guru itu mengambil jalan penderitaan, maka sang murid pun harus menapaki jalan itu.
Dan memang seperti yang tadi saya katakan, karena itu ada harga yang harus dibayar oleh tiap-tiap orang. Dan harga itu ialah harus lebih mencintai Yesus daripada mencintai yang lain. Saudara-saudara, perikop ini seolah-olah memberikan sebuah gambaran yang sangat radikal. Seolah-olah Yesus memberikan kepada kita sebuah ajaran yang sulit untuk dilakukan oleh kita sekalian. Sebab harga itu yang dikatakan dalam perikop ini ialah orang harus membenci ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, pacarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang yang pernah bertanya begini, kenapa Yesus mengajarkan hal ini? Dan apakah ajaran ini berarti bahwa hukum kasih itu tidak lagi menjadi penting? Padahal hukum atau norma yang utama dalam kekristenan ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi apa maksud? Apa makna daripada ucapan Yesus dalam teks ini? Harus membenci orang-orang yang paling kita kasihi. Saudara-saudara, sebetulnya ini sebuah gaya bahasa semitis yang mau mengedepankan sebuah keputusan yang harus diambil dari antara dua hal. Jadi tidak boleh orang membenci mencintai dua-dua atau sebaliknya membenci dua-dua. Harus ada satu yang dipilih. Dan satu yang dipilih itu harus yang diutamakan. Jadi perikop ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Yesus menganjurkan kita harus membenci orang-orang dalam rumah tangga kita, tidak. Tetapi Yesus mau memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa Yesus itu mesti menjadi yang lebih utama dalam hal mengasihi dan dalam hal ketaatannya atau ketaatan kepada Yesus. Saudara-saudara, perikop ini atau anjuran yang keras ini disampaikan oleh Yesus justru ketika Yesus sedang berjalan ke Yerusalem. Dan sebagaimana dikisahkan dalam teks ini bahwa begitu banyak orang datang berduyun-duyun mengikutinya. Cerita-cerita dalam kitab-kitab Injil telah menjelaskan kepada kita bahwa semua orang yang datang mengikuti Yesus punya motivasi yang berbeda-beda. Tidak semua orang datang dengan motivasi yang jelas, yang satu, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang datang dengan tujuan mau mencari kesempatan kalau ada hal yang salah yang diajarkan Yesus yang karena itu bisa dijadikan sebagai cara untuk bisa menangkap Yesus. Ada juga orang datang mengikuti Yesus dengan pemahaman bahwa Yesus ini akan menjadi raja secara duniawi dan ia akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi ada juga orang-orang yang datang demi kepentingan-kepentingan atau keuntungan bendawi, keuntungan material. Satu ketika Yesus setelah kasih makan 5.000 orang dan kemudian ia berjalan ke tempat yang lain, orang banyak juga datang. Dan ketika ketemu dengan Yesus mereka basa-basi juga. Tuhan dari jalan yang mana atau melalui jalan mana Tuhan sampai ke sini. Tapi Tuhan tahu bahwa basa-basi ini ternyata bukan basa-basi yang tulus. Tuhan bilang kepada mereka, ternyata kamu datang mencari aku bukan karena mau mendengar ajaran-ajaranku, tetapi karena roti yang kemarin kamu makan. Jadi kadang-kadang orang mau menjadi Kristen, mau mengikuti Yesus sebagai murid Yesus, itu karena kepentingan-kepentingan keuntungan-keuntungan bendawi.
Ya, pertimbangan ekonomi, politik, jabatan dan seterusnya. Ini pula yang rupanya dialami oleh orang banyak yang datang berbondong-bondong untuk mau mengiring Yesus masuk Yerusalem. Dan karena itu Tuhan Yesus di sini mau memberikan kepada mereka ketegasan yang penting sekali. Bahwa ternyata motivasi mereka itu justru akan membimbing mereka kepada kekecewaan yang luar biasa, karena jalan yang ditempuh oleh Yesus sama sekali berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Dan karena itu Yesus memulai dengan pernyataan yang keras tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini mau mengatakan kepada kita bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, dan karena itu harus melalui pertimbangan yang matang sekali supaya orang tidak kecewa ketika telah menjadi murid Yesus. Dan karena itu dalam teks ini Tuhan Yesus memberikan dua contoh. Contoh yang pertama tentang bagaimana orang membangun menara dan harus membuat perincian anggarannya supaya tidak proses pembangunan itu bisa selesai. Dan contoh yang kedua ialah ini ada raja yang mau diserang oleh raja yang lebih kuat. Raja yang lebih kuat itu mau menyerang raja yang lemah ini dengan pasukan 20.000, sementara raja yang mau diserang ini punya pasukan hanya 10.000. Dan dia harus membuat pertimbangan, apakah mau perang atau damai. Dua contoh ini hendak diberikan oleh Yesus kepada orang banyak yang punya harapan-harapan semu tadi, punya harapan-harapan bendawi tadi, supaya mereka sadar betul bahwa salah mengambil keputusan berarti pasti mereka kecewa. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang menyangka bahwa orang-orang yang berseru-seru Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Yesus, orang-orang yang mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem ya pada Minggu Palmarum itu, pada waktu Yesus masuk dan orang membuka jubahnya, pakaiannya, ada ranting-ranting pohon yang diletakkan di tanah supaya Yesus bisa lewat, dan mereka menyerukan itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus. Dan orang-orang ini pula lah yang kemudian berseru di hadapan Pilatus, salibkanlah dia. Kenapa? Karena motivasi mereka ternyata sangat keliru. Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu, Yesus mengajarkan pemberitaannya secara spiritual dan orang memahaminya secara politis. Dan disitulah kenapa begitu banyak orang menjadi kecewa dan kemudian menyerukan salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara-saudara, karena itu memang keputusan untuk menjadi murid Yesus sekali lagi ternyata tidak mudah. Dan karena itu sebagaimana tadi saya katakan, ya mudah-mudahan 13.413 anak-anak muda tadi tidak menjadi kecewa karena mereka telah memiliki pertimbangan yang matang sebelum mereka mengaku pada pagi hari tadi bahwa mereka mau menjadi murid-murid Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, maka perikop ini juga mau mengingatkan kita bahwa mudah-mudahan keputusan kita untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus itu adalah keputusan-keputusan yang telah matang, atau minimal dalam proses berjalan bersama Tuhan Yesus kita belajar untuk bagaimana membenahi cara pandang kita dalam beriman sehingga kita tidak mudah kecewa ketika kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan iman yang berat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu ialah orang harus memikul salib.
Itu harga yang harus kita bayar. Salib adalah lambang penderitaan. Dan karena itu menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus berarti orang harus rela menderita karena imannya. Orang harus rela menderita karena Yesus. Orang harus rela menderita karena keputusannya untuk menjadi murid-murid Yesus. Saudara-saudara, apakah kita selama ini telah menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat, memberikan pertimbangan yang tepat untuk menjadi murid Yesus? Ya, mudah-mudahan demikian. Tetapi ada gejala yang justru terlihat bahwa ada banyak di antara kita juga yang kadang-kadang egois. Saya maksudkan dengan egois itu begini. Kita berdoa supaya kita diberkati. Kita berdoa supaya kita punya jabatan. Kita berdoa supaya kita selalu sukses. Kita berdoa supaya usaha kita selalu maju. Kita berdoa supaya kita selalu sehat, rumah tangga kita selalu diberkati, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus meminta waktu untuk bisa kita dekat dengan Tuhan, seringkali orang merasa bahwa ia tidak ada waktu. Ketika Yesus meminta tenaga kita untuk melayani, seringkali orang merasakan bahwa ia tidak bisa memberikan tenaga itu karena ia lebih sibuk di tempat yang lain. Kadang-kadang Yesus meminta pikiran kita, harta benda kita, supaya pekerjaan-pekerjaan keselamatan itu bisa dilaksanakan. Tapi banyak di antara kita juga yang mengelak, tidak mau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Bahkan ada orang yang menjadi pelayan-pelayan khusus sepanjang itu menguntungkan dirinya. Kalau ada tantangan, ada hambatan, ada ancaman, dia pasti tidak mau melakukannya. Intinya ialah ada orang yang mau menjadi pengikut Kristus tanpa mau menderita. Dan teks ini mau mengatakan kepada kita sebagai pengingat yang baik sekali bahwa menjadi murid Yesus itu tolong kita tahu bahwa ada harganya. Dan itulah yang hari ini Yesus minta daripada kita semua. Supaya dengan demikian kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam beriman kita, dalam hari-hari yang kita lakukan, jalani dari waktu ke waktu, kita selalu siap untuk menderita karena iman kita. Kita harus rela untuk menderita karena perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kebajikan, karena pekerjaan-pekerjaan keadilan dan kebenaran, dan yang karena itu kita harus menderita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar dalam hari-hari yang kita jalani kita betul-betul juga siap untuk mau bersama-sama dengan Yesus memikul salib dalam seluruh tugas-tugas kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Amin.
saudara, mari berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Mari bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Leoni Die. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Ku dapat sobatku yang terkasih di antara selaksaan, dan batu yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segala persalahan. Dihibur dalam duka, kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bungalah yang di lembah dan bintang timurkan, Dia sajalah kekasih bagiku. Tanggung sengsara dan siksa dosaku, dan kuat dalam pencobaan. Ku tinggalkan semua dan turut Tuhanku yang menunjuk nikmat pagi dan petang. Dan jika ingin coba dan tidak setempat, maka aku ditolong Tuhanku. Bunga batu yang di lembah dan bintang timurkan, Dia sajalah kekasih bagiku. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanku mengetam pada sorak selamat yang kekal penuh. Ampun surga pun mendidih, matahari membelas, hingga salah tangan dulu dan masa lalu. Kami bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur yang kami berikan selaku umat-Mu sebagai tanda syukur kami untuk setiap berkat yang boleh Engkau nyatakan luar biasa dan sempurna dalam kehidupan masing-masing kami. Karena Engkau memberkati persembahan ini sehingga kelak nantinya dapat berguna bagi seluruh proses pelayanan tangan-Mu dan bagi sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bagi saudara-saudara jemaat, terutama anggota sidi gereja yang rindu untuk memuliakan perjamuan asal Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, dipersilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudari? Tuhan memberkati saudara-saudari. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sebab hanya oleh rahmat dan kasih-Mu maka kami tetap terpelihara sampai hari ini. Dan oleh tuntunan Roh Kudus kami telah hadir lagi di petang hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, mensyukuri segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan sekaligus juga memohon penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami akan menapaki lagi hari-hari kerja kami di pekan yang baru. Tuhan Allah Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu kami mengakui bahwa Tuhan mengenal kami semua, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan beriman. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak hanya mengenal nama-nama kami, tetapi sampai kepada kedalaman hati dan pikiran kami pun Tuhan mengetahuinya. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan juga memahami segala rencana, segala harapan, segala cita-cita, tetapi juga segala keluh kesah kami, segala kegelisahan kami, segala persoalan-persoalan kami yang kami alami sampai hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih karena ternyata dalam hari-hari yang kami lalui kami tidak sendirian. Tuhan selalu menemani kami dan bahkan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Berkat-berkat Tuhan juga telah menjadi bagian dari hidup kami tiap-tiap hari, sehingga kami terpelihara sampai pada petang hari ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Bapa di sorga, hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa kami sebagai murid-murid Tuhan harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi keluarga kami, mengasihi pekerjaan kami, mengasihi apapun juga yang menjadi milik kami. Sebab seringkali hal-hal seperti inilah yang menjadi penghalang bagi kami untuk bisa dengan setia memikul salib bersama-sama dengan Tuhan.
Seringkali karena pertimbangan-pertimbangan rumah tangga, pertimbangan pekerjaan, pertimbangan-pertimbangan yang lain, kami mengelak dari tanggung jawab kami untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mau menderita karena iman, karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang kami miliki sampai hari ini Tuhan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa menjadi murid Yesus itu ada harganya. Bahwa kami harus lebih mencintai Tuhan daripada apapun juga yang ada dalam kehidupan kami. Kami harus lebih mengutamakan Tuhan dari apapun juga. Cinta kami kepada Tuhan harus total, sehingga kami memang tetap mengasihi orang-orang yang kami cintai. Tetapi jangan karena itu menjadi penghalang bagi kami untuk datang memikul salib Tuhan. Bapa di sorga, dunia semakin menawarkan kepada kami godaan-godaan yang kadang-kadang kami mulai beriman tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan material, pertimbangan-pertimbangan bendawi. Dan karena itu kami mulai membuat hitungan-hitungan ketika kami diminta untuk berjalan pada jalan Tuhan. Ampuni kami jika ada di antara kami yang jatuh ke dalam pencobaan ini. Dan baharui kami Tuhan, supaya kami selalu tahu bahwa Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Tuhan harus menjadi prioritas yang paling primer dalam kehidupan kami. Sebab dari Tuhanlah kami hidup dan dari Tuhanlah kami diberkati. Bapa di sorga, karena itu kami minta kepadamu, biarlah Tuhan selalu pelihara kami dalam rahmat dan kasih-Mu. Berkati kami semua dengan segala yang kami perlukan tiap-tiap hari. Berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani, sediakan itu bagi kami. Dan ajar kami supaya kami senantiasa mau menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Sebagai manusia kami sadari sungguh bahwa kami lemah. Kami tidak bisa mengatasi segala persoalan-persoalan yang kami alami tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon bimbinglah kami Tuhan, supaya kami selalu berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya kami bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sebelum kami mengambil sebuah keputusan, baik dalam kaitan dengan hidup rumah tangga kami, maupun dalam kaitan dengan segala pekerjaan-pekerjaan pengabdian kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami karena itu juga mohon perlindungan Tuhan bagi kami, supaya kami selalu menjalani hari-hari hidup kami dengan pasti. Dan karena itu jauhkanlah kami daripada segala yang jahat, dari segala bencana, dari segala malapetaka, sampai kepada maut sekalipun. Supaya hari-hari yang kami jalani menjadi hari-hari yang indah bersama Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara dengan tidak bercacat celah. Kami telah mengaku di hadapan hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam akta sakramental perjamuan asa yang kudus di hari Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang. Biarlah pengakuan-pengakuan kami itu dapat diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dilindungi dari segala godaan dan tantangan-tantangan iman, supaya hati kami, hidup kami tetap berada dalam kekudusan untuk bisa layak masuk duduk sehidangan dengan Tuhan, dilayani oleh Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan minum sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai tiap-tiap rumah tangga kami. Kami mohon berkat-berkat Tuhan itu selalu ada pada kami,
Dan rahmat dan kasih Tuhan itu kiranya tetap menjadi bagian kami, sehingga kami semua, baik pribadi maupun keluarga, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, dari yang masih dalam kandungan sampai yang sudah lanjut usia, kami tetap terpelihara dalam segala tuntunan dan rahmat serta kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi 13.413 anak-anak muda yang hari ini juga mengambil keputusan untuk mau menjadi murid Yesus dalam pengakuan mereka dalam akta peneguhan sidi baru yang berlangsung tadi pagi. Biarlah Tuhan bimbing mereka supaya keputusan mereka ini menjadi keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran bahwa menjadi murid Yesus itu ternyata ada harganya, yaitu bahwa mereka harus rela untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi halangan dan rintangan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah mereka lebih mengasihi Tuhan dari siapapun, walaupun mereka harus menjalani hari-hari hidup cinta kasih dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami selalu berdoa bagi semua orang yang mengalami beban-beban hidup yang berat, para janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka pun dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan pasti. Tapi yang terutama daripada itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan juga mau menjadikan kami sebagai kepanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini, supaya melalui uluran tangan kami mereka merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati kehidupan mereka tiap-tiap hari melalui uluran tangan kami yang penuh belas kasihan. Ajar kami selalu untuk selalu menjadi orang-orang baik bagi orang-orang susah, sebab itulah yang Tuhan inginkan daripada kami. Itu juga adalah bagian daripada salib yang harus kami pikul supaya nama Tuhan dimuliakan. Kepada semua orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan juga mau jamah mereka supaya mereka memperoleh pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat dan penawar, dan tangan-tangan yang merawat mereka, supaya mereka bisa memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepada setiap anak-anak muda yang masih mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan mau tuntun mereka supaya mereka bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan tetap itu bagi masa depan mereka. Kami minta kepadamu agar supaya jika ada kesempatan untuk mereka bisa berjuang untuk bisa mengikuti tes-tes CPNS ataupun pegawai-pegawai di sektor swasta, kami mohon Tuhan bimbing mereka juga, supaya oleh bimbingan dan tuntunan Tuhan mereka dapat belajar maksimal dan mereka kiranya diberkati dalam segala usaha mereka ini, agar mereka juga bisa memperoleh pekerjaan tetap bagi masa depan mereka yang lebih baik. Bapa di sorga, sebagai gereja kami terus berdoa bagi gereja dalam tugas-tugas kesaksian dan pelayanan di dunia ini. Gereja-gereja di dunia, di Asia, di Indonesia, termasuk juga gereja di Maluku, baik gereja Protestan Maluku maupun gereja-gereja saudara. Dari tingkat sinode, klasi dan jemaat-jemaat, kami mohon kiranya Tuhan menyertai gerejamu, baik para pelayan maupun warga gereja, supaya kami semua dapat melaksanakan tugas-tugas pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia yang semakin tidak percaya ini, supaya gerejamu tetap menjadi alat yang baik dalam tanganmu demi kemuliaan Tuhan.
Terkait dengan itu kami berdoa bagi Majelis Pekerja Harian Sinode dalam seluruh tugas-tugas pelayanan mereka. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon kiranya juga diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan, agar supaya Klasis Kota Ambon ini senantiasa menjadi alat yang baik dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, pendatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayanan yang Tuhan percayakan untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini, biarlah Tuhan pakai kami semua sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu, supaya kami melayani dalam kerendahan hati dan penuh takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat di Jakarta, seluruh provinsi termasuk Provinsi Maluku, seluruh kabupaten kota termasuk Kota Ambon, seluruh kecamatan, kelurahan, desa, negeri, sampai ke aras yang paling bawah, RT dan RW. Kami percaya bahwa inilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan juga tetapkan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Karena itu kami mohon, berikanlah kepada para pemimpin bangsa ini di seluruh aras, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air ini, rahmat dan hikmat-Mu, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan ini dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab Tuhan telah menuntun bangsa ini dalam pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan para legislatif di seluruh aras, dan hasilnya telah diumumkan. Kami berdoa kiranya semua hal yang terkait dengan keputusan yang terakhir yang akan masih berlangsung kiranya terus diberkati oleh Tuhan, sehingga semua orang yang telah ditetapkan untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara kami selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami sadar sungguh ya Tuhan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar dan begitu banyak tantangan yang juga sedang dihadapi. Kami minta kepadamu, hindarkanlah kami sebagai bangsa ini dari segala bentuk ancaman, segala bentuk-bentuk yang dapat memecah belah bangsa ini, radikalisme, intoleransi, terorisme, dan segala bentuk yang lain. Hindarkanlah daripada kami semua, supaya kami semua tetap terpelihara, kokoh sebagai bangsa yang besar dan yang terus maju, dan nama Tuhan tetap kami muliakan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan sertai kami semua, sebab kami percaya bahwa hanya bersama Tuhan sajalah kami akan menjalani hari-hari kami dengan pasti dan aman. Demikian doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara jemaat, pergilah dan masukilah dunia yang penuh gejolak ini. Pikulah salib dan jadilah saksi Kristus yang setia. Kuatkanlah tangan yang letih lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Yakinlah bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya.
harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah aku tenang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan kebun, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan harus serta aku, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan bersama. Maka jiwaku teduh pada jalan dan kebun, dengan tidak lagi tanya, aku Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah takut dan gentar, sebab Aku menyertaimu senantiasa. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, shalom.